Roja Bandung 104.3 FM Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah, meskipun kebetulan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian yang tentunya penuh dengan faedah ilmu. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta keberkahan dari Allah dari pagi hingga menjelang sore hari ini. Dan kita mohon kepada Allah agar sore ini hingga menjelang besok pagi Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kepada sama azani Allah wa iyyakum, insyaallah pada sore hari ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, buah karya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, dan insyaallah sebagaimana biasanya akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM hafizallahu taala. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, insyaallah pada sore hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul anjuran memegang tongkat saat berkhutbah. Dan bagi Anda setelah kajian disampaikan, kami buka sesi interaktif soal jawab. Anda bisa bertanya secara langsung melalui telepon di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nama ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di Masjid Imam Ibnu Hajar, Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar di Cipayung. Dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Tolong semua perhatikan, konsentrasi, tidak ada yang main-main ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian wa akhwat fillah, sebelum saya memulai kajian, saya sampaikan ucapan menarik dari Al-Hasanul Basri. Kata beliau, i'mal lidunyaka qadra baqaika fiha. Berbuatlah di dunia ini sekedar lamanya tinggal kamu di dunia. Artinya, masa iya sih kita itu tinggal kurang 10 tahun, kita peras keringat banting tulangnya 100 tahun, kan rugi. Apalagi muka-muka antum ini umur-umur pendek. Ya, rata-rata beda dengan saya. Ya, antum ya kelihatan ada yang 50. Apalagi perokok 52 itu udah terlalu panjang. Ya. Ketawa, soalnya. Perokok itu 52 itu udah terlalu panjang. Wa'amal li akhiratika qadra baqaika fiha. Berusahalah untuk akhiratmu sesuai dengan lamanya kamu tinggal di sana. Coba. Apa iya tinggal di akhirat umpamanya 5 juta tahun, antum bawa perbekalan hanya cukup 5 hari. Coba. Logika kita di mana itu? Wa'amal linnari qadra sabrika fiha. Dan berbuatlah maksiat untuk masuk neraka sekedar sabar betahnya antum tinggal di situ. Silakan. Tapi antum sabarnya berapa gitu. Jangan sabarnya cuma 5 jam, maksiatnya 5 abad. Tuh, otak itu di mana gitu. Otak. Mikir nggak loh? Gitu. Masya Allah ya. Makanya kata Abdullah ibnu Abi Aizar, wahai manusia, sesungguhnya kalian punya 2 hunian. Jadi hunian 1 di atas bumi, hunian 1 di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang bertanya kepadamu, berapa lama kamu tinggal yang di atas? Berapa lama kira-kira? Ya, kalau Pak Indra mungkin 10 tahun lagi lah. Gimana Pak? Atau 15 atau 5 tahun? Pak Kimin berapa? Kalau Pak Ebi mah 2 tahun lagi tuh. Ya, Insya Allah. Coba bayangkan kita perbaiki jendelanya, pintunya, kita isi perabotnya dengan merek-merek yang berkualitas, ya branded. Sementara kita tinggalkan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi.
Berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Masya Allah. Andaikan di antara kita ada yang mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun lagi. Itu kuburan tok 1 juta, Pak. 1 juta tahun. Tuh, Pak Coteng. Tuh. Untuk mendekati. Jangan senyum-senyum tok. Makanya disinilah seorang mukmin itu akan berpikir, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fahal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin gak umurmu sampai pagi. Itu gak ada yang jamin. Coba Nabi Adam itu di alam kubur udah berapa tahun tuh Pak? Nabi Adam. Gitu? Subhanallah. Nabi Ibrahim itu sudah disinyalir ahli sejarah 4.000 tahun di alam kubur udah. Imam Syafi'i 1.200 tahun di dalam kubur. Sementara mereka coba bagaimana menyiapkan alam akhirat dengan perbekalannya, dengan sholatnya, tahajudnya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya. Sementara antum mancing, ngadu burung, terus apa lagi? Itu Masya Allah. Gitu ya. Ini sebagai prolog untuk supaya kita lebih konsen ngaji yang seminggu sekali. Antum difasilitasi ini bersyukur. Nggak usah ke sono sini. Udah masjidnya bagus, AC, kasih makan lagi, minum. Masya Allah, kurang apa loh kalau nggak kurang ajar. Dengan gitu. Baik, kita masuk sekarang. Anil Hakam Ibnu Hazn. Ini adalah seorang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada Yaumul Fathi. Jadi ketika pembukaan kota Mekah beliau masuk Islam. Nah, ceritanya beliau ini datang bersama kelompok kaumnya yang kurang lebih 7 atau 9. Yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud di dalam Abwabil Jum'ah, babur rajul yakhtub ala qausin, bab seorang khatib berkhutbah dengan berpegang dengan qaus, yaitu panah. Ya. Qaus itu anak panah. Ya. Itu qaus. Ini apa namanya? Itunya. Pegangannya itu apa namanya? Nah, enggak. Yang pegangannya itu. Ini busur. Yang dipegang? Enggak ngerti itu. Apa? Qaus itu. Dari Syihab ibn Kharras, haddatsani Syu'aib ibn Zuraiq at-Taifi, qala jalastu ila rajulin. Saya duduk menghadap seorang, lahu suhbatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini statusnya sahabat. Tapi subhanallah, ajaibnya, kata Abdullah ini Ibnu Abdul Bar, satu-satu ini di antara sekian sahabat yang memiliki satu hadis riwayat dok. Masya Allah. Makanya gak semua sahabat itu riwayatnya melimpah. Ada yang meriwayatkan hadis secara melimpah seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr bin As, ada Abu Hurairah. Tapi ada ini sahabat yang di antara mereka tidak meriwayatkan sama sekali hadis. Ada yang cuma satu hadis di antaranya. Bahkan ini satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan. Ya.
Yuqalu lahu Hakam, siapa beliau? Al-Hakam Ibnu Hazm Al-Kulafi. Fa'ansha yuhaddisuna qala wafattu. Wafattu artinya saya datang bertamu. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah untuk masuk Islam maksudnya. Sabi'a sab'atin, saya orang yang ketujuh. Jadi sabi'a sab'atin berarti bertujuh, saya yang ketujuhnya. Au tasi'a tis'atin, atau bersembilan. Bertujuh, bersembilan. Jadi kalau kita bicara bertujuh, bersembilan, itu bahasa Arabnya sabi'a sab'atin tasi'a tis'atin. Tuh, bersembilan. Kalau bersepuluh, asyira asyratin. Gitu. Fadakhalna alaihi, saya masuk ke rumah Rasulullah. Nah, nih. Di sini uniknya bahasa Arab. Kalau dakhala alaihi berarti masuk ruangan. Kalau dakhala bihi yaitu menggauli istri. No, kan gitu. Makanya antum kalau belajar bahasa Arab yang detail supaya pemahaman antum nggak pincang. Gitu. Contoh raghiba an dengan raghiba fi itu artinya bainas sama wa sumur, artinya berlawanan arah. Raghiba fi artinya senang, raghiba an artinya benci. Coba, hanya beda an sama fi. Ini beda antara ala dengan bi. Itu. Fadakhalna alaihi, bertamu masuk. Dan adab dari tamu itu adalah apa? Satu, mengucapkan salam, mengetok pintu. 3 kali, ya, nggak diizinkan pulang. Itu ya. Yarji. Dan kalau lagi ngetok, jangan ngintip. Kadang-kadang ada sebagian orang kita punya tradisi budaya, kalau ngetok pintu sambil gini-gini. Nggak boleh. Innama ju'ilal idhnu min ajlil basar. Izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Lah kalau ente sekarang ngintip-ngintip, kalau ente sekarang apa? Tengok-tengok, nggak usah izin. Kalian aja masuk digebukin orang. Kenapa? Orang yang ngintip itu matanya berhak untuk dicolok. Kalau seandainya yang punya rumah nyolot, nggak kena pidana. Loh itu, nanti paham kan tuh? Tuh, kayak apalagi ngintip orang mandi tuh, kayak Pak Nursi. Dulu masa kecilnya maksudnya dulu. SD dulu ya kan Pak? Gitu. Kalau sekarang nggak ada yang ngintip, karena apa? Kagak diintip aja melotot, kelihatan semua. Gitu. Faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zurnaka. Masya Allah. Ziarah. Dan ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita itu menziarahi, mengunjungi ulama. Ya. Dan di antara sekian cara kita untuk mendidik anak, kita ajak berkunjung kepada seorang alim. 1, mendapatkan tausiah. 2, mendapatkan qudwah, yaitu panutan, ta'asi di dalam hal-hal kaitannya dengan nilai. Karena anak itu dibutuhkan sosok. Kalau emaknya nggak bisa jadi sosok, bapaknya nggak bisa jadi sosok, dicarikan siapa yang paling tertinggi Rasulullah kalau nggak ulama. Karena orang itu di dalam rangka untuk membentuk jati diri, itu dibutuhkan 3 diri. Diri ideal, jati diri, nah baru harga diri. Gitu. Diri ideal. Artinya contoh. Kalau antum bisa mencontoh, berarti punya jati diri. Kalau antum punya jati diri, artinya otomatis antum punya harga. Yang jadi problematika, kadang-kadang orang lebih menekankan harga diri, tapi nggak punya jati. Gitu. Wah, dia itu menginjak-injak harga diri saya. Lah memang patut kok harga diri ente diinjak-injak. Ya dah. Ngutang nggak balik, ayo.
Ayo gimana tuh? Ngutang nggak dibalikin. Terus kemudian akhirnya apa? Diomongin orang sana sini. Ya wajar, antum sekarang diomongin. Kenapa? Antum telah merusak jati diri antum. Karena akhirnya nggak punya harga diri. Makanya dalam hadis Rasulullah, orang yang matlul ghani dzulmun. Orang yang menunda-unda utang padahal bisa bayar itu zalim. Dan dihalalkan untuk diribah. Loh itulah. Makanya kalau ada orang nggak bayar utang diomongin, itu halal. Halal. Gitu. Paham? Yuhillah irdahu. Gitu, hati-hati. Makanya kadang-kadang orang terlalu gaya sampai lupa utang. Gitu. Yang penting nggak punya apa-apa daripada punya apa-apa. Ujungnya kenapa-kenapa. Karena utang sono, utang sini. Gitu loh Pak. Tuh. Orang yang tukang utang itu Pak, saking apalnya, sampai mukanya itu ketahuan. Muka tuh. Subhanallah. Dan cara bicaranya, cara pendekatannya itu udah kebaca. Nah ini paling nyari utang. Aduh. Taib. Zurna ke ziarah. Ya. Kita ajak untuk datang kepada alim, kepada ulama, kepada ustadz, supaya satu diberikan nasihat. Yang kedua dia punya qudwah, panutan diri idealnya, yaitu panutan yang bisa membentuk diri dia sebagai seorang apa. Saya ingin menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Oh ini nih ustadz, panutan saya dalam menghafal Al-Quran. Saya pengen sekarang jadi orang itu sabar, ikhlas. Nah ini nih ustadznya. Gitu. Beda kalau pengen jadi pencopet. Nah itu di terminal tuh. Ajak tuh jalan-jalan, nongkrong di situ. Wad'u lana bi khairin. Masya Allah. Ini juga menunjukkan dianjurkannya kita itu meminta doa kepada orang soleh. Dan di antara sekian tujuan terselip di dalam ziarah orang-orang alim adalah apa? Minta didoakan. Makanya, fad'u lana bi khairin. Itu. Makanya, kalau ziarah ketemu orang soleh, minta didoakan. Pak, mudah-mudahan anak saya ini bisa kuat menghafal Al-Quran. Ya, amin. InsyaAllah saya doakan supaya menjadi penghafal Al-Quran tangguh. Amin. Pak, mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang sabar, enggak pemarah, nurut sama orang tuanya. Ya, amin. Pak, mudah-mudahan ini nanti anak ini kalau sudah dewasa punya istri 4. Amin. Masya Allah. Diaminin aja. Gitu. Pak, mudah-mudahan ini menjadi orang kaya raya, barokah, dan Masya Allah dermawan. Amin. Gitu. Supaya jadi ustadz, ulama, dan yang lainnya. Minta didoakan, fad'u lana bi khair, apa aja. Doakan untuk kami kebaikan, khair. Dan di sini, seorang sahabat meminta dengan konteks nakirah. Fad'u lana bi khairin, karena khair itu melimpah banyak dan bercabang-cabang. Ya, dengan gitu. Makanya tidak bil khair, yang hanya ma'rifah. Tapi bi khairin, kebaikan dari seluruh sisi dunia, akhirat, agama, dan juga hal-hal kaitannya dengan individu, rumah tangga, dan juga bersosialnya. Baik. Jadi orang baik secara pribadinya, jadi orang baik kepada suami atau istrinya, jadi orang baik kepada anaknya, tetangganya. Ini bi khairin. Baik hartanya ini ma'isyahnya, baik kerjaannya, baik badannya berarti sehat, gitu, bi khairin. Terus fa umira bihi fa amara bina au amara lana bi syai'in minat tamri. Rasulullah memerintahkan seseorang untuk ngambil kurma dikasih mereka, dan ini di antara
yang selalu dilakukan Rasulullah kepada tamu. Jadi kalau nggak tahu, nggak punya kurma pun kadang-kadang di antara sahabat ditawarkan. Ada nggak di antara mereka yang punya kurma untuk dijadikan sebagai jamuan? Ini menunjukkan bahwa kalau ada tamu itu antum jamu. Makanan. Ya, Nabi Ibrahim itu nggak main-main, pedet. Itu. Anaknya sapi disuguhkan. Ketika saat itu Jibril Mikail yang menjelma tamu disuguhkan pedet yang gemuk. Itu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijnin thamin. Dia datang kepada istrinya minta supaya disiapkan ijlin, yaitu pedet yang samin, yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala la ta'kunu, didekatkan, disuguhkan tapi nggak makan. Berarti bahkan dikisahkan dua tamu itu berusaha untuk mengayunkan tangannya ke makanan itu nggak kena-kena. Padahal sudah masuk. Wah, ini berarti bukan manusia. Ternyata ngaku saya adalah Jibril, ini Mikail, sedang disuruh oleh Allah menghabarkan bahwa istrimu akan punya anak dan sebentar lagi pun aku pergi kepada kaumnya Nabi Lut untuk mengazab mereka. Makanya Nabi Ibrahim tanya, Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Bagaimana kabar kalian? Kenapa kalian ke sana? Ada apa? Saya akan mengazab kaumnya Nabi Lut. Wow, kaget Nabi Ibrahim. Karena masih anak pamannya. Tuh ya. Jadi antum juga gitu. Kalau ada tamu minimal ayam lah gitu. Tamu cuman teh keluar. Apalagi Idul Fitri. Semua teh. Keliling 7 orang teh semua. Giliran yang ke-7 kencing. Karena apa? Udah. Air semua. Bismillah. Gitu ya. Lanjut. Wasya'nu idza kadunun. Dan ketika itu paceklik. Masya Allah. Coba bayangkan. Dalam kondisi apapun, jangan menghalangi antum untuk menghormati tamu dengan makanan, minuman yang antum keluarkan. Walaupun ini paceklik. Wasya'nu idzaka dunun ay bimakna apa? Dha'fun, lemah. Dalam kondisi paceklik. Faqamna biha ayyaman. Tamu ini beberapa hari tinggal bersama Rasulullah. Ya otomatis nanggung makanan minuman dalam waktu sekian hari itu. Sampai mendirikan tenda. Karena rumah-rumah nomaden ya. Mereka dengan mudah ya bongkar pasang rumah. Karena mereka itu di dalam perjalanan. Itu bisa aja ke Madinah itu berapa? 5 hari, 7 hari. Nggak mungkin nggak tidur. Makanya ketika waktu tidur tancapin itu tenda. Nanti diringkes lagi. Makanya orang-orang nomaden itu sangat sangat ahli di dalam membuat rumah-rumah darurat. Gitu. Bongkar pasang tuh. Makanya kalau ada IO acara itu ambil aja itu orang Baduy. Itu kan bongkar pasang tuh. Makanya onta itu selalu ada itu yang kalau motor itu kan ada itu kanan kirinya itu kotak ya. Itu kan dikasih itu isinya perbekalan, bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tapi perbekalan tenda-tenda darurat untuk kalau kemalaman mereka tidur. Itu. Kaif syahidna fiha al-jumu'ah. Dan kebetulan ketika itu bisa menyaksikan sholat Jum'ah bersama Rasulullah. Masya Allah, indah. Bagaimana kebanggaan seorang sahabat
Jangankan sahabat kita, ya. Kita kalau menemui di Medina Jumat saja tanpa Rasulullah, begitu bangga kita. Begitu senang kita umrah menemui Jumat. Apalagi Jumat yang khatib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Syahidna fiha al-jumu'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya saksikan kata Al-Hakam Ibnu Hazm ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama berdiri. Nih, di atas mimbarnya kayak gini. Ya. 3 tangga, ini kurang 1 tangganya. Ya. Faqama mutawakki'an la asa, karena ketika itu belum ada mimbar. Rasulullah tampaknya belum dibikin mimbar. Karena apa? Karena pada saat itu mimbarnya atau tempat duduknya itu masih dari bonggol kurma itu. Yang ketika ditinggal bonggolnya itu nangis. Karena tidak rela, tidak ikhlas ditinggalkan oleh Rasulullah yang selama ini menjadi tempat duduknya ketika khutbah. Karena khutbah berdiri, nanti kalau duduk di tempat kurma yang dipotong tinggal bonggolnya itu. Makanya nggak ada mimbar yang bisa dibuat pegangan kanan kiri, maka pada saat itu Rasulullah SAW pegangan ala asa dengan tongkat. Au qausin, atau tadi itu panah itunya ya. Pemanahnya itu bukan anak panahnya itu. Ini menunjukkan bahwa Masya Allah ya, kehidupan Rasulullah itu amat sederhana. Masjidnya apalagi, antum lihat. Jadi bonggol-bonggol kurma itu masih ada di dalam masjid. Sholat apa adanya, masjid nggak ada atap, tapi ngajinya istiqomah, berislamnya kuat. Beda, bandingkan sekarang masjid kita, Masya Allah. Masjid di mana-mana megah. Tapi makin megah, makin nggak ada yang sholat. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ini adalah tanda-tanda kiamat tuh. Sayati 'ala an-nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu wa lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, kan gitu. Akan datang satu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Namanya aja keren-keren, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Khalik, Soleh. Terus apa lagi? Apa lagi? Banyak. Tapi nggak sholat, koruptor, itu kan gitu. Terus apa lagi? Maling, rampok, selingkuh, lah kan gitu. Nama-nama indah. Gitu. Ini menunjukkan benarnya apa yang dikatakan Ali, tidaklah tersisa kecuali tinggal nama. Masjid pun tinggal nama. Fungsi masjid nggak ada. Dan bahkan istilah-istilah syariat itu tinggal contoh aja jihad. Apakah ada hakikat jihad sekarang? Nggak ada, tinggal nama, tinggal istilah. Sholat tinggal istilah. Zakat tinggal istilah. Puasa tinggal istilah. Tapi apakah ada orang yang benar-benar puasa? Ada benar-benar sholat? Tuh. Fahamidallah. Makanya di sini dianjurkan khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu fahamidallah wa asna alaihi kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakat, yaitu menyampaikan kalimat-kalimat yang ringan, yang tayyibah, kalimat-kalimat yang baik, mubarakah yang mengandung berkah. Itu apa? Nasihat. Karena ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Dan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu adalah apa? Kalimat dakwah. Dan tidak ada kalimat yang terbaik dibanding kalimat dakwah. Makanya Allah menegaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan faqala innani minal muslimin. Maka hargai dakwah, hargai dai, hargai orang yang menyampaikan dakwah.
Nah sekarang jangankan menghargai, ya, nggak memusuhi aja itu untung loh Pak. Sekarang itu, ya. Tidak sedikit orang sekarang ini mencemarkan, melecehkan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Padahal la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Itu ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran antum satu saja itu lebih baik kendaraan termewah. Tuh, ya. Summa qala ayyuhan nas. Isi daripada khutbahnya ya setelah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'ins bla bla, isinya ayyuhan nas. Ini memberikan satu pengertian bahwa khutbah itu ditujukan kepada seluruh kelas, seluruh segmen. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu diperuntukkan bukan untuk orang-orang Arab saja, manusia khusus, bahkan ayyuhan nas. Makanya dalam hadisnya beliau mengatakan, bu'istu ilan nasi amatan, saya diutus Allah untuk seluruh manusia. Gak ada pandang bulu, Eropa, Asia, Ajam, Arab, hitam putih, semua orang. Tidak ada keutamaan di hadapan Islam kecuali takwa, kecuali mengucapkan la ilaha illallah, meneguhkan syahadah, dan konsekuensinya yaitu tauhid. Ayuhan nas, innakum lan tutiqu. Kalian tidak akan kuat. Dan ini menunjukkan bahwa orang tidak dituntut di dalam idealisnya dulu. Di dalam kesempurnaan, karena nggak ada orang yang bisa sempurna. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam riwayat, lan taf'alu, kalian tidak akan bisa mengamalkan Islam dari seluruh sisinya. Tuh. Antum lihat aja sahabat. Dengan berbagai macam tingkatan surganya di dalam amaliyah. Kebaikan mereka itu, ada yang punya kelebihan menonjol 1-2. Bahkan ada sahabat yang dijamin masuk surga 3 kali itu. Hanya punya kelebihan tidak pernah punya sakit hati, dongkol, kesel sama orang. Tuh, Masya Allah. Gitu kan. Apa yang dituntut oleh Rasulullah, oleh Islam, oleh Allah? Kullama atau lan taf'alu kullama umirtum bihi. Jadi, nggak mungkin antum bisa melaksanakan semua yang diperintahkan kepada kalian. Jadi, kullama umirtum bihi, nggak mungkin. Dalam kondisi semua 100%, dalam pengamalan syariah komlot, 10-10 semua, nggak mungkin. Tapi yang paling penting, walakin saddidu, berusahalah untuk jadi orang benar. Jadi saddidu, meskipun satu, istiqomah, tapi benar gitu loh Pak. Jangan udah kecil dikit salah lagi, kan gitu. Saddidu. Makanya yang dituntut qaulan sadida dulu, yang dituntut pada antum itu berusaha menjadi orang baik. Itu dulu. Lah kalau antum nanti bisa melakukan berbagai macam kebaikan, itu bonus. Yang utama pertama, ya Allah, ana memang tidak seperti fulan-fulan. Ana tidak seperti si anu, karena amaliyahnya melimpah. Tapi aku sudah mending pengen jadi orang baik. Gitu, pengen jadi orang benar. Jadi keinginan antum ingin jadi orang benar, orang baik itu adalah pintu, adalah pondasi. Minimal antum nggak punya angan-angan jadi orang bejat. Tahu nggak, paham nggak? Closingnya, outcome-nya itu.
Minimal antum nggak punya angan-angan jadi orang brengsek. Loh itu. Lah dia tiap hari mikir, anak kapan bisa ke Thailand? Dah ngapain nanti? Aduh, mana ini pengen eh, kasino gitu, kalau punya duit banyak. Nih yang dipikir gitu. Sebetulnya kemarin lomba mancing itu anak mempunyai ikut tuh, cuman nggak punya modal kemarin tuh. Judi gede ternyata. No. Yang dipikir kejahatan, yang diangan-angan keburukan, yang dicita-citakan menjadi orang jahat. Kapan antum bisa baik? Makanya yang dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diinginkan, walakin saddidu, berusaha jadi orang baik. Wa abshiru, kasih kabar gembira kepada orang lain, kebaikan-kebaikan juga. Artinya, kalau ada orang yang belum bisa maksimal melakukan kebaikan, minimal antum sudah berpikir menjadi orang baik. Udah top, Mas. Udah bagus, Mas. Masya Allah. Abshiru, jangan bikin orang nyesel di dalam agama. Bikin orang putus asa. Aduh, antum begini, mau mikir masuk surga, Mas. Masuk surga siapa? Lo udah deh. Jangan tinggi-tinggi. Ya, emper aja untung ini. Nah, jangan. Al-qawmul kafirun. Tidak ada orang yang membuat putus asa kecuali orang-orang kafir. Makanya Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Masya Allah. Allah kasih embel-embel jami'a. Berarti apa? Nggak ada dosa yang dikecualikan Allah untuk diampuni. Gitu. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan berbagai macam maksiat, jangan putus asa. Menjalani kebaikan dan meniti menjadi orang baik itu jangan ada putus asa. Wa abshiru. Ada kebaikan-kebaikan yang mudah antum bisa jalani. Ada cara-cara yang bisa antum lalui untuk menjadi orang baik. Ada solusi-solusi untuk bisa mengeluarkan antum dari jeratan-jeratan kemaksiatan dan jerat-jerat hawa nafsu dosa sehingga antum menjadi baik. Makanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu cukup, dan intinya kita bisa simpulkan bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, apakah seorang khatib itu dianjurkan untuk pegang tongkat atau tadi itu panah? Ininya dikatakan oleh para ulama bahwa ini melihat kebutuhannya. Dan ini konteksnya Rasulullah melakukan ini sebelum dibikinkan mimbar. Makanya kalau sekarang ditanya, apakah memegang tongkat bagi seorang khatib itu ta'abbudi atau lil hajah? Itu ibadah, artinya butuh nggak butuh harus ada tongkat. Atau memang lil hajah, kata Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, bahwa tongkat ini adalah lil hajah. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Kenapa? Karena ketika belum ada mimbar seperti ini, belum ada sesuatu yang bisa kita pegang, maka seorang khatib, ya, ketika tidak ada pegangan itu kurang nyaman. Ya, terus kemudian ketika dia itu tidak ada pegangan, mungkin kurang kokoh, gerakan-gerakannya juga kurang maksimal, retorikanya tidak seperti yang diharapkan, sehingga ketika ada pegangan itu lebih asbat, lebih teguh, lebih kokoh, lebih nyaman, dan lebih enak orasi-orasinya di dalam menyampaikan khutbah-khutbahnya itu. Nah, apakah juga boleh dengan pedang?
Karena ada sebagian ulama yang menyarankan dengan pedang supaya Islam itu kelihatan kokoh, supaya pemimpin itu ditakutin. Ini bukan ditakuti, nakut-nakuti. Oleh karena itu, ditegaskan oleh para ulama, tidak ada satu dalil pun anjuran yang meneguhkan, yang menguatkan seorang khatib dianjurkan pakai pedang. Yang ada tadi tongkat atau paus. Tapi itu pun kalau belum ada mimbar. Bahkan selama Rasulullah sudah punya mimbar, nggak pernah pakai tongkat lagi, nggak pernah pakai paus lagi, apalagi pedang. Karena kesan ini pertama seram, yang kedua teror, yang ketiga terkesan Islam itu menyebar dan disebarkan dengan kekerasan. Yaitu apa? Pedang. Lu ngantuk gue bacok. Pot. Nggak ada itu. Sementara Rasulullah SAW, Rasulullah Allah menegaskan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama. Dan bahkan kata Imam Ibnu Qudama, siapa yang terbukti masuk Islam dipaksa, maka keislamannya tidak sah. Sampai ada bukti dia itu masuk Islam secara sukarela. Makanya nggak benar. Islam itu keras, cinta kekerasan. Itu. Sehingga dikatakan radikal, fundamental, intoleran. Ini semuanya hal-hal yang tidak pernah ada faktanya, tapi tuduhan-tuduhan itu faktual untuk menjerumuskan Islam, untuk mendiskreditkan Islam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membunuh karakter pembawa Islam yang mereka tuduh radikal. Dan yang jatuh, terperosok, terjerembab bersama tuduhan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup dan kita buka tanya jawab. Tafadhal. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum sama atas materi yang telah disampaikan di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan chat di 0218236543. Nah, kita akan angkat satu pertanyaan terlebih dahulu dari telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk dan terhubung, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz, izin bertanya dari penanya kita di Anwar di Bogor Ustaz. Beliau bertanya, kenapa ketika sedang membaca kitab rawi saat berselawat harus berdiri Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Insyaallah. Rawi ini bacaan yang menjadi populer dan memasyarakat. Ya, sampai saking masyarakat, saking umumnya, saking menyebarnya, sampai sering dilombai, sampai ada pemenangnya jago rawi. Itu kan menang rawian itu, tadi jago rawi. Baik. Ikhwas sekalian, rawi ini adalah bacaan yang tidak ada anjurannya di dalam Islam. Apalagi dilakukan dengan cara-cara ritual tertentu. Bahkan di antara prosesi membaca rawi itu, satu semua dalam keadaan pakai pakaian tertentu, biasanya putih. Dan semua bersuci. Bahkan yang masak aja nggak boleh ada yang haid. Masya Allah. Kemudian ritual ini dibaca lebih khusyuk daripada Quran. Padahal keutamaan yang jelas itu ada pada Quran. Kalau Al-Quran jelas, Rasulullah SAW mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, fal hasanatu bi ashri amsalihah, fala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah mendapatkan satu kebaikan
Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada jaminan ke rawi? Tidak ada. Man qara'a harfan min rawi, enggak ada. Wa man qara'a harfan min barzanji, wa manaqib, enggak ada. Tapi kenapa kita riuh rendah dan semangat, antusias membaca sesuatu yang enggak ada jaminannya, sementara yang ada jaminannya kita tinggalkan? Ini yang kita sayangkan kaum muslimin sekarang. Terjebak pada hal-hal yang ritus tetapi tidak ada jaminan surganya. Padahal ibadah yang dijaminkan oleh Allah dengan jaminan surga adalah ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan tanda perbuatan itu dicintai oleh Allah 5. 1, diperintahkan. 2, diridhoi oleh Allah. 3, dijaminkan surga. 4-nya dijamin ada pahalanya. 5, dipuji oleh Allah. Makanya mana saja perbuatan, ucapan antum, tindakan antum tidak mengandung salah satu di antara 5 itu, maka itu bukan ibadah. Titik. Makanya cek aja. Sekarang yang antum anggap ibadah, ada nggak perintahnya? Yakin ada. Sholat, ada nggak perintahnya? Ridho nggak? Ridho. Dicintai nggak? Dicintai. Ada nggak pahalanya? Ada. Itu. Tapi sekarang ada orang nadar naik pohon kelapa 3 hari. Ada nggak sekarang? Pujiannya, perintahnya nggak ada. Lihat. Jadi segala sesuatu yang kita klaim ibadah, itu harus dan mengharuskan kita untuk mendalihkan 5 atau salah satu di antara 5 itu. Kalau nggak ada, maka kosong dan itu bukan ibadah. Walaupun antum klaim itu ibadah. Tuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, saya dari Pasaman, hamba Allah dari Pasaman, Sumatera Barat. Baik, silakan Pak. Pertanyaannya. Yang saya akan tanyakan, Ustadz, saya sudah berusia. Ya Bapak, langsung saja Bapak, Bapak menyimak lewat telepon saja, tidak perlu menyimak lewat televisi karena di live, jadi Bapak langsung saja bicara. Ya sudah berusia 65 tahun Ustadz. Yang kami tanyakan, akhir-akhir hayat kita ini Ustadz, apa kira-kira amalan yang perlu fokus, yang perlu kami perhatikan untuk kembali ke alam barzakh nanti setelah meninggal dunia? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami ulang kembali Ustaz. Beliau seorang penanya dari Pasaman Ustaz, dari Sumatera Barat. Beliau bertanya, apakah amalan bagi orang yang sudah berusia 65 tahun yang bisa dikerjakan agar bisa kembali ke alam barzakh dengan membawa amalan soleh Ustaz? Silakan Ustaz. Yang pertama utama jelas adalah takwa. Tazawwad bit-tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Dan itu tanda seorang itu imannya sudah bersinar. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ketika beliau bersabda, idza dakhala an-nurul qalban fashahawan syarah. Jika cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka jiwa akan tenang, pikiran akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk kembali ke kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat.
Wattajafi'an daril ghurur, pelan-pelan latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan ini, yaitu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu disayang-sayang pun itu akan lepas dan akan mengecewakan kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, harta dunia itu seperti pelacur, nggak pernah setia sama pasangannya. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum hadirnya. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Satu tadi, takwa. Nah, yang kedua adalah amalan-amalan yang ringan yang menyebabkan kita mudah masuk surga. Di antaranya satu, setelah menjaga yang wajib ya, salat 5 waktu ke masjid, salat rawatib, kemudian ya pokoknya jangan lupa sholat 40 rakaat setiap hari. 17 yang wajib, ditambah 12 rawatib, ditambah 11 yang tahajud. Berapa jumlahnya berarti? 40. Tuh. Kemudian yang kedua adalah zikir pagi sore. Tidak ada suatu amaliyah yang paling padat pahalanya kecuali zikir pagi sore. Karena di sana ada semua zikir yang diutamakan Rasulullah. Di antaranya kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, ya, berat di timbangan, dicinta oleh Ar-Rahman, Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada zikir yang paling afdal setelah Al-Quran, nggak ada tandingannya Quran, karena inna nahnu nazzalna dzikra, itu nggak ada yang tandingin Quran. Setelah Quran, subhanallah wa bihamdihi, ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terutama zikir mutlak, ini termasuk zikir mutlak. Karena zikir itu ada dua. Zikir muqayyad, yaitu zikir terikat waktu dan tempat. Contoh pagi, petang, itu berarti terikat waktu. Terikat tempat, masuk keluar masjid. Ada zikir masuk keluar rumah, masuk keluar toilet. Ada zikir mau tidur, bangun tidur. Ini muqayyad, terikat oleh keadaan, suasana, dan tempat. Ada zikir mutlak yang diutamakan oleh Rasulullah adalah 7. Yang tadi, subhanallah, wa la ilaha illallah wa akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kemudian yang ketiga, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kelimanya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang keenamnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang ketujuhnya, ya hayyu ya qayyum. Ya ini ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, alidzu bi ya dzal jalali wal ikram, banyak-banyaklah kalian melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Seperti itu. Kemudian amalan yang khusus untuk orang-orang tua seperti ini yang diutamakan adalah apa? Mencoba untuk belajar. Kalau memang belum paham ini, belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran dari makhrajnya, tajwidnya, terus syukur-syukur bisa menghafal dengan surat-surat pendek, terus dirutinkan membacaannya. Itu amalan yang paling nikmat di masa tua. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan sedekah rutin, walaupun nggak banyak. Ke masjid, ke yatim piatu, ada aja setiap syukur-syukur hari, kalau enggak mingguan Jumatan, syukur bulanan. Ini amalan-amalan yang ringan, mudah. Karena kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, kasih makan.
Afsus salam, tebarkan salam. Ini amalan yang mudah juga, pahalanya besar. Wa at'imut ta'am, kasih makan. Amalan juga mudah, ringan, pahala besar. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Nah ini, masa tua kita habiskan di rumah, baca Al-Quran, dikir, penat dikir, keluar silaturahmi. Dengan mungkin adik kakak kalau masih ada. Karena kalau ini tua, ya orang tua kemungkinan kecil ada. Kalau ada pun udah umur 110. Ya kalau ada silaturahmi ke orang tua. Nah, yang amalan ringan, kajian-kajian yang dekat. Ada tabligh akbar, ada majelis ilmu diikutin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," jika kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Masya Allah, ikut. Dan amalan-amalan ringan yang pahalanya besar berikutnya adalah apa namanya? Baksos ya. Iya. Ikut nimbrung di Peduli. Di sana ada santunan orang-orang jompo, santunan yatim piatu. Ya. Kalau seandainya kita tidak punya harta, kita bisa datang untuk tengok, kita bisa datang untuk ikut, ya minimal keluar keringat di dalam rangka untuk apa? Mengikut mereka, kegiatan mereka, berpahala. Ya. Dan selanjutnya yang juga ringan adalah ngikutin umroh. Tapi kalau haji sulit orang-orang tua. Apalagi pemerintah Saudi sekarang menerapkan apa namanya syarat-syarat ketat untuk orang yang haji. Jantung koroner, pemicu utamanya perokok, nggak boleh haji. Terus apa lagi? Diabetes meletus, gitu kan? Udah parah, itu juga nggak boleh haji. Terus kemudian kanker stadium, nggak boleh ikut haji. Cuci darah, nggak boleh ikut haji. Terus apa lagi, Pak? Itu pokoknya ada 11 atau 12 penyakit, itu hajinya harus diwakilkan. Makanya badal haji nanti. Insya Allah. Ada lagi? Tanya? Fadhal, silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Baik Bapak, mohon maaf Bapak cukup menyimak telepon saja Bapak, biar telepon suara televisinya dimatikan saja, biar Bapak tidak terlalu membingungkan. Ya, langsung Pak, silakan Pak. Iya, saya nggak punya TV. Oh ya, baik Pak. Mungkin radionya Pak ya dikecilkan ya. Silakan Pak. Oh, di daerah saya kalau sembayang itu maghrib sama subuh kan ada kunutnya gitu. Bagaimana itu? Saya ikutin aja atau biar diam saja saya nih? Baik, cukup Pak. Pertanyaannya cukup Pak. Ya, cukup aja segitu. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas Bapak yang bertanya. Ya, baik kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ini kok ada kunut maghrib? Ada kunut maghrib ya? Subuh apa maghrib tadi? Kayaknya bilang maghrib. Iya. Subuh. Ya udah. Gini. Jadi kunut pernah saya jelaskan di majelis yang mulia ini. Aslinya kunut itu adalah bid'ah, kecuali kunut nazilah sama kunut witir. Hal ini
terungkap dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Dia bertanya kepada orang tuanya, karena orang tuanya ini sahabat. Ya abati, wahai bapakku, ayahanda, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka itu kunut? Kata bapaknya, ayya bunayya muhdas, wahai anakku, itu diada-ada. Tapi kalau kita sebagai makmum mendapati imam itu kunut, maka apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke dalam umumnya sabda Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa yang harus dilakukan makmum? Ikut kunut. Kenapa seperti itu? Seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah sebelum beberapa waktu yang lalu, tahun mungkin. Karena konteks innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi di dalam hal yang benar dan yang salah. Contoh, ada imam sholat lupa, tidak tahiyat awal, berdiri, sudah berdiri sempurna, dan itu nggak boleh balik. Karena kalau dia balik, batal sholatnya. Karena dia sengaja melakukan gerakan yang tidak bagian daripada sholat. Karena gerakan yang benar, orang itu kalau lupa tahiyat pertama, kalau baru merangkak dikit, balik boleh. Ya, agak ngangkat separuh, masih balik, boleh balik. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, nggak boleh balik. Apa yang dilakukan makmum? Ikut atau tidak? Ikut atau tidak? Ikut. Padahal salah. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma, imam dijadikan untuk diikuti. Oke. Pak, kalau ada orang sholat maghrib, rakaat pertama ada tahiyat tasyahudnya. Rakaat kedua tasyahud. Rakaat ketiga tasyahud. Salah nggak itu? Halo, Mas. Antum kayaknya udah nggak fokus, Yes. Mulai ya, Mas. Pulang-pulang aja. Kalau ada orang sholat maghrib, rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud. Salah nggak itu? Salah. Yang benar, rakaat pertama naik, kedua baru tasyahud, ketiga tasyahud. Kalau antum sekarang ikut imam, dapatnya rakaat pertama, ikut tasyahud nggak? Antum masuk maghrib langsung karena terlambat, karena masbuk, menemukan imam rakaat yang ketiga. Paham? Ikut tasyahud nggak sama imam? Oh. Nanti ketika sekarang antum rakaat kedua, tasyahud nggak tuh? Ketiga? Nah, tuh bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Secara zahir sholat ini salah, secara karena ngikutin imam benar. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Paham? Udah. Dengan demikian, ketika imam itu kunut, kita harus kunut dalam konteks innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Paham tuh? Oke, gitu Pak ya. Ada lagi yang tanya? Tafadhol. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Dan kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, untuk menelpon, mohon tidak menelpon melalui call WA karena memang tidak dapat kami angkat. Untuk WA hanya untuk Anda yang mengirimkan pertanyaan melalui chat WA saja. Jadi untuk Anda yang menelpon secara langsung ke nomor lokal di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz. Arifin Al-Maliki di Banten, silakan.
Iya, apa Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Hmm. Di ceramah Ustaz tadi menyinggung tentang huruf ba ya Ustaz ya. Jadi saya ingin tahu, ada huruf ba itu yang dinamakan al-ilsaq Ustaz, al-ilsaq. Itu setiap kali saya baca hadis, bagaimana cara membedakan ba yang berarti al-ilsaq itu Ustaz ya? Mohon pencerahannya gitu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Baik, hadirin sekalian, untuk menengarai ba itu adalah ilsaq, maka ba itu biasanya dikaitkan dengan kata-kata benda, dan itu hanya terkait dengan al-masah. Makanya Allah berfirman, famsahu biru'usikum. Di sini memberikan satu makna, kita harus ilsaq. Ilsaq itu nempelkan. Maka ketika orang itu mengusap, itu harus nempel. Tidak ada cukup begini, ada yang wudu cuman begini. Terus yang lebih lucu lagi, karena rambutnya panjang ditarik. Ini ngapain? Itu maknanya bukan famsahu biru'usikum. Nah, ikhwah sekalian, ini juga ada satu kalimat yang harus kita pahami. Kenapa Allah tidak berfirman famsahu bisyu'urikum, tapi famsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu, tidak usaplah rambutmu. Karena tidak semua rambut ada kepala. Ya, benar itu. Tidak semua kepala ada rambut. Tapi semua rambut pasti ada. Itu. Coba kalau sekarang Allah berfirman, usaplah rambutmu. Orang botak, repotan tuh wuduknya. Waduh, gue kagak bisa wuduk nih. Kenapa Pak? Kagak punya rambut? Nih kan gitu, udah botak sampai gitok. Kan gitu. Makanya di sini Allah itu maha bijak. Allah itu maha alim. Jadi posisi kepala itu ternyata tidak semua kepala itu ada rambutnya. Masya Allah. Makanya yang Allah firmankan, famsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Yang kedua, ngusap itu berarti harus nempel kepala. Bukan soal kena rambut atau enggak. Dari sini tampak kesalahan orang yang wudu cuman tadi narik rambut dikit, til. Karena mau kondangan tahun basah. Karena itu tidak mewakili usaplah kepala. Nggak ngena. Karena kalau kita ngenain kepala, pasti rambut kena. Kalau ada rambutnya. Kalau enggak, minimal kena kepalanya. Itu. Makanya di sini usaplah batokmu. Gitu. Jadi ini harus kena. Dan itu ilsaq. Nih caranya. Makanya di dalam prakteknya, dan Rasulullah adalah orang yang paling berhak menafsirkan Al-Quran. Rasulullah ketika mempraktekkan tata cara untuk mengusap kepala dari depan ke belakang, dibalikkan lagi begini. Nih. Karena Masya Allah, ternyata semua ini telapak tangan orang itu sebesar kepala separuhnya. Masya Allah. Pas rambutnya. Nggak lebih, nggak kurang. Dan terbagi seperempat nih. Nah kan? Itu tinggal enak. Kalau memang sulit untuk dibuka, ngusap di atas surban. Itu. Jadi mudah, Islam itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tafadhol Mas Umar, ditutup, silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kajian kita di sore hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami meminta kepada itu menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah mengakhiri Kitabul Jum'ah. Dan insya Allah sudah close, dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab atau bab baru, yaitu kitab Salatil Khauf, salat dalam keadaan perang. Dari rentetan hadis-hadis yang kita baca kaitannya dengan hukum, hikmah, dan juga etika salat Jum'ah, khutbah Jum'ah, dan khatib serta jamaah yang mendengarkan, insya Allah menjadi latar belakang kita untuk masuk ke dalam masjid, baik itu khatib maupun jamaah, dalam keadaan lebih sempurna. Karena apa? Masuknya kita ke salat Jum'ah bil ilmi, dengan ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafizallahu Ta'ala, yang telah memberikan waktu beliau di sela-sela kesibukan beliau dan telah menyampaikan ilmu yang penuh dengan faedah ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau, dan semoga Allah meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Dan juga untuk rekan-rekan kami Guru Roja Cilengsi dan juga rekan-rekan kami yang berada di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar di Cipayung, atas kerjasamanya kami terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Atas kerjasamanya kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah karangan kaum muslimin. Dan juga ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, bagi Anda semuanya yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan ganjil berikutnya di hari Rabu jam 16.00 waktu Indonesia bagian barat, untuk kita simak kelanjutan dari pembahasan kitab Bulughul Maram. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.